Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan belajar untuk mempersiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah. Sebelumnya izinkan saya bertanya dulu, ibu-ibu di sini kalau mau datang bulan Ramadan, kira-kira senang apa mboten? Kenapa senang? Kenapa Bu? Oh Masya Allah, langsung jawabannya karena dapat pahala melimpah. Masya Allah, bonus, Masya Allah. Ada lagi kenapa senang ibu-ibu? Kenapa bisa senang? Murni karena pengen dapat pahala aja? Atau karena rame-rame ibadah gitu ya? Biasanya ibadahnya malas, lihat orang pada beribadah jadi saya termotivasi gitu ya. Ada nggak yang senang bulan Ramadan begitu? Ada, Masya Allah. Ada nggak yang senang bulan Ramadan nanti bulannya saya mulai jualan gitu ya? Iya kan? Kan ada toh biasanya pasar kaget-kaget itu. Nah, jadi semuanya itu kita niat masing-masing. Subhanallah, punya tujuan masing-masing. Dan Allah akan beri sesuai dengan tujuan kita. Jadi Bu, dalam hidup begini, kalau kita itu masuk ke dalam sebuah bulan, termasuk bulan Ramadan, masuk ke dalam sebuah hari, dimanapun kita hidup, kalau kita tujuannya akhirat, Allah akan beri bonus dunia dan akhirat yang akan kita dapat. Tapi kalau kita tujuannya hanya dunia saja yang kita kejar, maka Allah hanya akan berikan dunia saja tanpa akhirat Allah berikan. Ya, kira-kira yang paling untung yang tujuannya akhirat napa dunia Bu? Akhirat. Tapi terkadang untuk tujuan akhirat itu butuh perjuangan. Setonnya melambai-lambai. Ya, seton dari bangsa jin ataupun bangsa manusia biasanya menggoda anak Bani Adam agar tergelincir ke dalam niat-niat dunia. Contoh, ini hanya contoh, insya Allah di Wingko sudah nggak ada, insya Allah. Ada banyak kasus yang saya temui di luar sana, orang-orang yang beramal salih, tapi tujuan utamanya hanya mengejar dunia. Saya mau ngamalin puasa ini, mau baca Quran surat ini. Kenapa Bu mau baca Quran, mau puasa begini? Bin dagangannya laris. Kira-kira dagangannya laris napa mboten? Laris. Memang Allah berikan dunia, tapi ternyata Allah belum berikan akhirat nanti. Pahala yang Allah siapkan di akhirat tidak ada. Maka rugi kita seperti itu. Atau misalnya ibu-ibu nyuwun sewu, ada juga ya beberapa kasus di mana mereka subhanallah beribadah kepada Allah, tapi ternyata ingin memiliki barang atau ingin memiliki sesuatu dari dunia ini. Allah uji, ia akan diberikan barang tersebut dan ternyata ia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kelak nanti akan ada orang di akhirat dari hamba-hamba Allah yang ia termasuk orang yang merugi. Kenapa? Karena semuanya telah ia ambil pahalanya di dunia. Dan kita tahu pahala di akhirat itu sangat-sangat kita butuhkan. Perjalanan di akhirat itu sangat-sangat panjangnya, sangat luar biasa panjangnya. Maka eman kalau semua yang kita kerjakan dari berbagai macam amal salih sudah kita ambil semuanya di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah kita diterima di sisinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah kita bukan hanya untuk sesuatu dari dunia, melainkan untuk Allah dan surganya. Amin, Allahumma amin. Baik, maka di antara persiapan Ramadan yang harus kita miliki teman-teman ya, dalam menyambut bulan Ramadan ini hendaklah kita bersuka cita atau dalam keadaan hati kita senang. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini termasuk syiar, termasuk bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan daripada bulan-bulan yang lainnya, termasuk bulan yang Allah berikan pahala yang berlimpah
bagi hamba-hambanya. Maka kita sebagai seorang muslimah harus menyambutnya dengan sukacita, dengan gembira. Jadi boleh kita mulai katakan kepada anak-anak di bulan Sya'ban ini, ayo nak, apa rencana kita menyambut bulan Ramadan? Yuk kita berbikinan ya, kreativitas apa di rumah masing-masing. Untuk apa teman-teman? Agar anak kita bisa merasakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Bulan Ramadan itu kita menyambutnya dengan penuh sukacita. Ibu-ibu, saya mau tanya ibu-ibu, kalau ada tamu, ya tamu spesial misalnya mau datang, calon besan lah misalnya, mau datang, kira-kira kita sambutannya meriah nggak? Ya, meriah. Kenapa? Karena itu tamu spesial. Ya, sama. Ketika kita mengatakan bahwa Ramadan ini adalah tamu spesial, maka dari bulan Sya'ban ini kita sudah mulai menyambutnya dengan sukacita, dengan riang gembira. Dan jangan sampai hanya kita saja yang merasakan sukacita dalam menyambut Ramadan, tapi ajak anak-anak kita, ajak suami kita, ngobrol bareng dalam keluarga. Alhamdulillah, sebentar lagi kita mau memasuki bulan Ramadan. Ayo, apa yang kau persiapkan wahai anakku? Suaminya bilang begitu, suami kita ya bilang ke anak-anak dan juga bilang ke kita, ibu, bulan Ramadan apa yang sudah dipersiapkan? Dan ini penting bagi sebuah keluarga. Jadi PR ibu-ibu nanti bilang ke suami, ayo, panggilnya siapa? Ayo pak, ya kita ngobrol bareng apa yang akan kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Yang kedua, perbanyak berdoa. Ini penting banget ini. Ya, perbanyak doa. Kenapa saya katakan perbanyak doa? Karena kita tidak tahu apakah kita akan dipertemukan dengan bulan Ramadan atau kita masa kontraknya di dunia ini sampai bulan Sya'ban. Ya. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka membiasakan berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar dipertemukan dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan. Nah, ini kita sudah mepet di bulan Sya'ban, tapi tidak apa-apa, tidak ada ya yang perlu kita sesali. Kita berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma sallimna Ramadan. Atau berdoa pakai bahasa Indonesia boleh, ya Allah, sampaikanlah usiaku dengan bulan Ramadan. Ya subhanallah. Ya Allah, jadikan bulan Ramadan ini bulan yang terbaik bagi hamba dalam kehidupan hamba. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Ya subhanallah. Tidak ada yang bisa menjamin ya akhwat, kita akan dipertemukan dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Bisa jadi tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Dan kalau ada di antara kita yang menganggap bahwa Ramadan ini adalah Ramadan seakan-akan Ramadan terakhir kita, maka dengan segenap jiwa kita akan memperbaiki diri kita menjadi hamba yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Maka banyak berdoa, ya Allah, berikanlah kami usia untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian poin yang ketiga dalam mempersiapkan bulan Ramadan adalah mempersiapkan diri kita dengan ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan ibadah puasa itu sendiri. Di antaranya secara global nanti insya Allah kita akan belajar apa saja ilmu-ilmu yang akan kita pelajari. Di antaranya kita juga harus tahu tentang fadlus syam, apa keutamaan puasa, apa keutamaan Ramadan, apa hikmahnya bulan Ramadan, hukum-hukum yang berkaitan di dalamnya. Kemudian kita juga harus tahu bahwa apa nanti yang akan kita lakukan terutama ketika kita berada dalam bulan Syawal, terutama satu Syawal yaitu Idul Fitri. Ya, jadi ilmu-ilmu yang perlu kita ketahui sebelum datang bulan Ramadan harus kita pelajari, dan itu merupakan kewajiban bagi kita karena kita tahu bahwa amal itu harus disertai dengan ilmu. Ilmu itu sebelum amal. Al-ilmu qabla al-amal. Kalau dalam bahasa Arabnya, ilmu itu sebelum amal. Jadi ibu-ibu
mau menjalani ibadah puasa, ibu-ibu harus belajar dulu apa itu puasa dan seluk-beluk tentang puasa. Ibu-ibu mau umroh, ibu-ibu harus belajar dulu bagaimana umroh yang dianjurkan tata caranya oleh Rasulullah SAW. Ibu-ibu mau haji, pasti ibu-ibu masuk dalam KBIH, ya manasik kalau orang Indonesianya. Dalam rangka apa kita bergabung dengan KBIH? Dalam rangka belajar, dalam rangka mencari ilmu. Dan tidaklah seseorang dia memasuki sebuah amal salih kecuali harus disertai dengan ilmu. Masya Allah. Baik, kemudian yang keempat yang harus kita persiapkan ya akhwat adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangat penting karena ini akan mempengaruhi kualitas amal salih kita. Bertaubat kepada Allah sangat penting karena ini akan mempengaruhi amal salih kita diterima atau tidaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting ya akhwat, ya, sebelum kita bertaubat dengan lisan kita, maka mari kita ajak hati kita untuk benar-benar mengakui kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Subhanallah, subhanallah, orang yang benar-benar bertaubat dengan taubatan nasuhah dan Allah Maha tahu apa yang ada dalam diri seorang hamba, maka ketika dia diberikan hidayah oleh Allah untuk bertaubat, ia akan dimampukan untuk menggapai Ramadan dengan yang terbaik. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sejujur-jujurnya, maka Allah akan berikan keberkahan di dalam hidupnya. Di sisa-sisa hidupnya Allah akan sibukkan ia untuk memperbanyak amal salih. Subhanallah. Jadi efeknya luar biasa. Dan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sejujur-jujurnya ya akhwat, ibu-ibu semuanya, maka ia pun akan dilembutkan hatinya. Kalau hati sudah lembut, nasihat apapun yang ia dengar langsung masuk ke dalam hati. Subhanallah. Adakah kita di antara kita orang-orang yang apabila diberikan nasihat, tapi ternyata nasihat itu hanya masuk dari telinga kanan keluar dari telinga kiri? Ataukah kita termasuk orang-orang yang diberikan nasihat, diingatkan dengan akhirat, tapi hati kita tidak terbetik sekalipun sedikit pun untuk mengingat kematian? Jikalau kita termasuk orang-orang yang demikian, maka ketahuilah sesungguhnya hati kita telah mengeras. Ya, dan orang yang memiliki hati yang keras, subhanallah, maka ini adalah sebuah musibah. Ya, kenapa ya akhwat? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ibadah itu harus didasari dengan hati yang bersih. Kalau masih ada seseorang memiliki hati yang keras, belum diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang akan menahan dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang memperbanyak istighfar di dalam hidupnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Barang siapa yang dia memperbanyak istighfar, maka Allah akan jadikan rizkinya Allah perbanyak. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kata Imam Ibnu Katsir, barang siapa yang memperbanyak istighfar di dalam hidupnya, maka Allah akan bukakan pintu rizki. Barang siapa yang memperbanyak istighfar di dalam hidupnya, maka Allah akan berikan keturunan-keturunan yang salih dan salihah. Subhanallah. Jadi banyak sekali manfaat dari istighfar. Dan istighfar yang terbaik adalah sayyidul istighfar. Ibu-ibu pasti sudah hafal ya. Allahumma, ayo dibaca coba, saya pengen tahu ibu-ibu sudah hafal belum sayyidul istighfar? 1, 2, 3. Allahumma anta Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, berarti persiapannya ada berapa ibu-ibu? 4. Yang pertama tadi apa?
Menyambut dengan sukacita, karena ini adalah bulan yang Allah muliakan, dan barang siapa yang dia memuliakan apa-apa yang Allah agungkan, maka ini berasal dari ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Yang kedua, perbanyak berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Yang ketiga, mempersiapkan diri dengan ilmu. Yang keempat, bertaubat kepada Allah. Nah, 4 hal ini kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Mulai kita benahi. Ya. Jangan nanti pas datang bulan Ramadan kita baru persiapan dengan 4 poin ini. Jadi ibu-ibu pulang dari kajian mulai tanya dirinya masing-masing. Saya sudah memperbanyak doa belum? Saya sudah menyiapkan bekal ilmu belum? Saya sudah menyambut dengan riang gembira belum? Saya sudah bertaubat belum? Kalau belum, minta kepada Allah agar Allah memudahkan kita semuanya untuk bisa mengamalkan 4 poin ini di bulan Sya'ban. Baik, setelah kita tahu persiapan yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, maka di antaranya yang perlu kita pelajari adalah keutamaan bulan Ramadan itu sendiri. Masya Allah. Ibu-ibu yang saya cintai, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan di antara bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan di dalamnya adalah bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan itu adalah bulan yang Allah muliakan? Karena di dalamnya terdapat Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Dan perlu diketahui oleh kita semuanya bahwa sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran pasti akan Allah muliakan. Kenapa bulan Ramadan Allah muliakan? Karena di dalamnya ada Al-Quran. Kenapa kota Makkah menjadi kota yang terbaik di muka bumi ini? Karena di kota Makkah lah Al-Quran diturunkan. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang Allah muliakan? Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa malaikat Jibril alaihissalam termasuk yang dipilih oleh Allah sebagai pemimpin dari para malaikat? Karena malaikat Jibril ditugaskan untuk menyampaikan Al-Quran. Begitu pula ketika seseorang dimudahkan di dalam kehidupannya dekat dengan Al-Quran, maka Allah pasti akan memuliakan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Jadi nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ya, apapun yang kita hadapi, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena solusinya ada di situ. Subhanallah. Semua problem dalam kehidupan kita ya akhwat, semuanya obatnya ada dalam Al-Quran. Ambillah satu saja ayat dari Al-Quranul Karim yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apa kata Allah? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan yang tidak terduga. Subhanallah, Allah akan berikan solusi. Jadi sebenarnya kalau ibu-ibu itu diuji oleh Allah, punya masalah, yang kita fokuskan bukan di masalahnya, tapi yang harus kita fokuskan di solusinya. Ibu-ibu paham ya? Nah, apa solusi yang Al-Quran berikan untuk kita agar kita keluar dari berbagai macam masalah, agar diringankan ketika kita diuji oleh Allah, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang akan mengatur seluruh kehidupan kita. Subhanallah. Jadi takwa itu adalah jalan keluar yang harus kita perhatikan baik-baik dalam kehidupan kita. Baik. Kemudian di bulan Ramadan, ibu-ibu, kenapa bulan Ramadan itu adalah bulan yang Allah cintai? Karena di bulan Ramadan pintu surga dibuka lebar-lebar. Apa kata Rasulullah SAW? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Subhanallah. Kalau datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin ibu-ibu bahwa surga itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para ulama menafsirkan, termasuk Ibnu Hajar, menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan dibukakannya pintu surga adalah seorang hamba dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal salih, yang mana amal salihnya itu akan menghantarkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu di bulan Ramadan, ibu-ibu, masjid-masjid itu penuh. Nggih mboten? Terutama awal-awal Ramadan. Ya, subuh penuh. Ibu-ibu, masjid dekat rumah kalau awal Ramadan subuh penuh apa mboten? Penuh. Tarawih penuh. Sholat Isya penuh. Itu kalau kita awal Ramadan yang luar biasa semangatnya. Tapi ketika di 10 hari terakhir Ramadan, kira-kira jamaahnya maju apa mundur? Maju. Safnya yang maju, bukan jamaahnya yang lebih banyak. Allahu Akbar. Kenapa demikian? Karena kurangnya ilmu. Ya, kurangnya ilmu tentang pentingnya kita berikhtiar ingin mendapatkan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan. Saya yakin kalau semua hamba Allah, para kaum muslimin yang ada di muka bumi ini paham, tahu tentang ilmu, betapa luar biasanya kita ketika ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka saya yakin harusnya 10 hari terakhir Ramadan itu lebih banyak ya jamaahnya di semua masjid. Masalahnya Bu, terkadang hawa nafsu itu lebih mengajak kepada dunia daripada akhirat. 10 hari terakhir Ramadan itu banyaknya emak-emak sudah berpindah tempat. Yang awalnya ya beribadah kepada Allah, fokus untuk baca Al-Quran, akhirnya lanjut di dapur masing-masing. Ya, membuat kue. Atau mungkin kalau sekarang sudah jarang ya teman-teman di mall ya. Tapi mallnya justru didekatkan oleh Allah, ibu-ibu yang bilang ya. Akhirnya harusnya baca Al-Quran, yang ada nunul-nunul, HP nggak berhenti-berhenti. Maka nggak heran kalau mau Ramadan itu semua ekspedisi biasanya kena apa Bu? Penuh gitu ya. Subhanallah. Dan kadang subhanallah ujian kita ibu-ibu di 10 hari terakhir Ramadan, kita warga 62 itu masih meyakini bahwa kalau nggak mudik itu nggak afdol gitu ya. Iya nggak ibu-ibu? Padahal seharusnya yang namanya bersilaturahim itu nggak harus di Idul Fitri. Boleh kita kapanpun sesering mungkin menengok saudari-saudari kita, itu diperbolehkan. Bahkan justru subhanallah seringnya kita silaturahim akan menambah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan usia yang barakah. Ya. Baik. Berarti bulan Ramadan kita sepakat bahwa bulan Ramadan dibukakannya pintu surga, yang ini akhirnya dimudahkan bagi hamba-hamba Allah untuk melakukan amal saleh. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Idza jaa Ramadan ghuliqat abwabun nar. Pintu nerakanya ditutup rapat-rapat. Subhanallah. Apa yang dimaksud dengan pintu neraka ditutup rapat-rapat? Kata para ulama, karena sedikitnya hamba Allah yang melakukan maksiat. Subhanallah. Ibu-ibu biasanya sore-sore ngerumpi. Ya, kalau pas nggak bulan Ramadan, kira-kira kalau bulan Ramadan ngerumpinya masih ada atau sibuk masak? Minimal sibuk masak, ya kan? Menyiapkan untuk buka puasa. Ibu-ibu yang biasanya mulutnya suka bicara, apa-apa dibicarakan, karena puasa malas bicara. Ya, artinya maksiatnya sudah dipersedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang ada maksiat yang dilakukan tapi tidak sebanyak ya yang di luar bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, apa kata Rasulullah SAW? Idza jaa Ramadan suffidatis syaitan. Syaitan itu dibelenggu. Kata para ulama, ada yang mengatakan bahwa yang dibelenggu itu para pimpinannya, ya, para pembesar-pembesarnya. Tapi yang kroco-kroconya itu nggak dibelenggu katanya ya. Maka dari itu nggak heran kalau di bulan Ramadan juga masih ada orang-orang yang melakukan
maksiat. Ya subhanallah. Dan kita berdoa kepada Allah ya akhwat, agar kita semuanya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengalahkan hawa nafsu kita, untuk bisa mengalahkan syaitan-syaitan yang mengganggu anak Bani Adam di bulan yang mulia. Subhanallah. Baik, kemudian di antara fadilah ya bulan Ramadan, di antaranya adalah bahwa di bulan Ramadan terdapat satu malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Kira-kira malam nopo, Bu? Masya Allah. Malam Lailatul Qadar itu katanya lebih baik dari 1000 bulan. Coba tolong saya dihitungkan 1000 bulan itu berapa tahun? 83, sekian. Subhanallah, ibu-ibu lihat. Berarti 83 sekian, ambillah 84 ya. Orang yang mengerjakan amal salih di malam Lailatul Qadar itu seakan-akan Allah berikan ia pahala sebanyak 84 tahun. Subhanallah. Kata para ulama, ibu-ibu, apa hikmahnya? Kenapa Allah berikan Lailatul Qadar hanya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, bukan untuk umat-umat yang terdahulu? Jadi Lailatul Qadar ini kekhususan yang memang Allah berikan kepada umat Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata hikmahnya karena umatnya Nabi kita Muhammad SAW itu umurnya pendek-pendek. Kata Rasulullah SAW, a'mari ummati ma baina sittina ila sab'in. Mayoritas usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kalau yang di atas 70 tahun itu berarti bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang usianya sudah 60 tahun itu harusnya lebih banyak memikirkan akhirat, karena sebentar lagi artinya sudah pulang ya ke kampung halaman. Ya subhanallah. Ibu-ibu jangan dibalik-balik. Ibu-ibu usia 60 tahun malah lebih suka tiktokan, joget-joget. Kan kadang begitu, diuji kan. Pernah nggak lihat ibu-ibu usia 60 tahun geol sana geol sini? Subhanallah. Ingat, yang namanya usia umatnya Nabi kita Muhammad SAW, kata Rasulullah, baginda Rasulullah yang berkata, antara 60 sampai 70. Ibu-ibu tahu berapa usianya Rasulullah? 63 usianya Rasulullah. Berarti ibu-ibu yang saat ini nuwun sewu usianya sudah 60 tahun tuh harusnya sudah bersiap-siap, tidak lagi menyibukkan dengan dunia. Yang perlu dipersiapkan adalah kehidupan setelah kematian. Walaupun kematian juga nggak melulu harus di atas 60 tahun. Yang jelas kalau sudah 60 tahun harusnya lebih memikirkan akhirat. Nah, karena umur Rasulullah, umat Rasulullah SAW itu pendek, maka Allah kasih bonus. Di setiap tahun diberikan yang namanya Lailatul Qadar. Bu, kalau kita pengen mendapatkan Lailatul Qadar, demi Allah jangan menyandarkan kekuatan kita. Ya, tapi benar-benar kita tulus murni dari mulai bulan Sya'ban ini minta kepada Allah, wahai Rabbku, berikanlah hamba rizki di bulan Ramadan ini untuk bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Ya, minta dari sekarang. Ya, karena Lailatul Qadar itu enggak semuanya Allah berikan kepada semua hamba-hamba. Hanya pilihan-pilihan saja yang Allah berikan. Ya, ada enggak hamba Allah di malam Lailatul Qadar itu malamnya tidur sampai subuh? Banyak. Ya. Kenapa demikian? Karena memang Allah belum takdirkan untuk memilih fulan dan fulana menjumpai malam Lailatul Qadar. Dan ada kalanya subhanallah Allah berikan kesempatan untuk berjumpa di malam Lailatul Qadar, tapi mereka justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Maka benar-benar kita meminta kepada Allah, wahai Rabbku, berikanlah hamba rizki untuk bisa berjumpa dalam malam Lailatul Qadar, dan hamba bisa melakukan sebaik-baik ibadah di malam Lailatul Qadar. Dan bagi teman-teman yang nanti ternyata ya pada waktu 10 hari terakhir Ramadan berada dalam kondisi haid, ya ini dia, maka tidak usah bersedih. Ya, ada banyak kesempatan dalam ibadah yang bisa kita lakukan dalam mempersiapkan diri kita menyambut malam Lailatul Qadar. Dan teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang Allah rahasiakan. Allah tidak memberitahukan tanggal berapanya. Apa hikmahnya kata para ulama? Agar kita semuanya bersiap-siap. Dari mulai 10 hari terakhir Ramadan itu sudah mulai, kalau bahasanya tikarnya digulung gitu ya. Nggak banyak tidur malamnya tapi menyedikitkan tidur. Syukur-syukur nggak tidur.
Karena kalau di Makkah, ibu-ibu yang pernah etikaf di sana atau di Madinah, itu biasanya 10 hari terakhir Ramadan, orang-orang yang di sana tuh nggak tidur sama sekali, Bu. Malamnya itu sepanjang malam, dari mulai maghrib masuk terbenam matahari sampai nanti subuh ibadah terus. Ya, kapan tidurnya Ustazah? Apa nggak lelah? Gitu ya. Tidurnya nanti kalau habis ya sholat syuruk, kemudian pulang ke hotel, tidur. Ya, itu tidurnya. Apakah mereka nggak lelah? Lelah. Kita sama-sama lelah. Tapi mending lelah dalam ketaatan daripada lelah dalam kemaksiatan. Saya doakan ibu-ibu di sini semuanya, semoga suatu hari kelak Allah berikan kesempatan untuk ibu-ibu bisa ngicip bagaimana Lailatul Qadar, bagaimana i'tikaf di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Amin. Allahumma amin. Jadi orang tuh, Bu, kalau sudah merasakan kelezatan dalam sebuah ibadah, yang ada ibadah tersebut nagih. Tahu nagih nggak, Bu? Pengen lagi dan pengen lagi. Subhanallah. Sama, kita di dunia itu sama-sama lelah. Di dunia ini, Bu, adalah tempat di mana kita itu berlelah-lelah. Kapan kita istirahat? Kapan istirahatnya orang-orang beriman? Istirahatnya nanti di surga. Subhanallah. Dan mintalah kepada Allah Azza wa Jal bahwa di 10 hari terakhir Ramadan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah dan ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Baik, kemudian setelah kita tahu bahwa di bulan Ramadan ada malam yang bernama Lailatul Qadar, dan kita semuanya sudah mempersiapkan diri masing-masing, terutama dalam berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Juga kita harus mempersiapkan diri kita dalam beramal salih jauh-jauh hari sebelum datang Lailatul Qadar. Karena yang namanya amal salih itu akan menjadi sebuah pola, Bu. Ya, amal salih itu yang kita lakukan di dunia ini lama-kelamaan akan menjadi pola. Maksudnya seperti apa? Ibu-ibu yang terbiasa puasa Senin Kamis, ya, saya kira kalau suatu hari tidak puasa itu rasanya gelo apa mboten, Bu? Gelo. Kenapa? Karena amal solihnya sudah jadi pola. Ibu-ibu yang biasanya membaca Al-Quran, tiba-tiba suatu hari ibu-ibu tidak baca Al-Quran, padahal sebenarnya sempat baca tapi nggak baca sama sekali. Kira-kira gelo apa mboten? Gelo. Maka dari itu, di samping persiapan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar, banyak-banyak berdoa, kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk banyak-banyak beramal salih. Karena siapa yang menanam pasti dia akan memanen. Ya, dan jangan harap bisa memanen sebuah pahala di malam Lailatul Qadar kalau kita mengisinya di bulan Syaban ini dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perbanyak amal sholih di bulan Syaban, di bulan Ramadan, baik itu di awalnya, di tengahnya, sampai nanti Allah berikan kepada kita pahala untuk bisa menikmati malam Lailatul Qadar. Dan berbahagialah bagi siapapun hamba Allah yang Allah berikan malam Lailatul Qadar, karena artinya saldo akhiratnya naik. Ya, subhanallah. Dan ini merupakan kebahagiaan yang seharusnya kita bisa merasakannya. Ya, baik. Kemudian yang perlu kita ketahui tentang bulan Ramadan, di mana bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Azza wa Jalla persiapkan untuk banyaknya hamba-hamba Allah yang diampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Jadi bulan Ramadan tuh banyak yang mana di bulan Ramadan itu ibu-ibu Allah mengampuni dosa hamba-hambanya. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian yang terakhir, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mana di situ banyak kebaikan yang Allah siapkan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana di situ banyak keutamaan, ya, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan. Masya Allah. Setelah kita mengetahui akan keutamaan bulan Ramadan, maka yang perlu kita ketahui juga sebelum kita masuk ke dalam fikih ibadahnya adalah keutamaan puasa itu sendiri.
Apa keutamaan puasa ibu-ibu? Kenapa kita harus bersemangat beribadah puasa? Karena orang yang berpuasa artinya dia diberikan kesempatan untuk berdoa dan doanya diijabah. Masya Allah, Allahu Akbar. Orang yang berpuasa adalah orang yang dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Salasatu da'watun la turad. Ada 3 doa yang Allah tidak tolak. Siapa itu? Yang pertama, da'watus shaim hatta tuftir. Doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ya subhanallah. Jadi ketika kita berpuasa ada kesempatan kita untuk memperbanyak doa dan doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasulullah SAW, siapa yang doanya diijabah oleh Allah adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Subhanallah. Dan yang ketiga adalah da'watul madlum. Orang-orang yang didolimi, yang terdolimi, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu sekarang berada pada kondisi didolimi oleh orang, saatnya ibu-ibu berdoa kepada Allah. Perbanyak doa. Ibu-ibu tidak ada salah, tidak ada apa, dibenci oleh orang, artinya sedang didolimi oleh orang. Maka angkat tangan ibu-ibu, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, karena disitulah letak ijabahnya doa yang akan Allah berikan kepada kita. Subhanallah. Baik, kemudian di antara keutamaan puasa ibu-ibu, bahwa puasa sendiri akan memberikan syafaat bagi siapapun yang melakukannya di dunia ini. Ya, di antara amal soleh yang bisa memberikan syafaat adalah puasa. Besok puasa akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata puasa? Wahai Rabbku, dulu fulanah waktu di dunia dia menahan siang harinya untuk tidak makan dan minum. Dia menahan syahwatnya. Dia menahan ucapannya untuk tidak berkata keji dan kotor. Maka kata puasa, wahai Rabbku, izinkan saya untuk memberikan syafaat kepada fulana agar dimasukkan ke dalam syurgamu. Bu, perjalanan di akhirat, di antara yang menentukan kita masuk syurga atau tidak, yang bisa menolong kita adalah syafaat atas izin Allah. Maka semua orang nanti di akhirat termasuk kita semuanya akan berlomba-lomba mencari syafaat. Ya, kira-kira mana yang akan kita peroleh, ya, syafaat apa yang kita peroleh. Dan ketahuilah di antara amal solih yang akan memberikan syafaat bagi pemiliknya adalah orang-orang yang rajin puasa. Insyaallah. Jadi puasa itu akan memberikan syafaat. Termasuk di antaranya Al-Quran. Ya, Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi siapapun yang membacanya dan mengamalkannya serta mentadabburinya. Maka tadi jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Termasuk di dalamnya yang akan memberikan syafaat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita semuanya butuh yang namanya syafaat. Allahu Akbar. Baik, kemudian di bulan puasa juga, kenapa kita harus puasa? Ya, karena puasa ini bisa menghalangi seseorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Baik, kemudian yang keempat, bahwa siapapun yang dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berpuasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ampuni segala dosanya. Subhanallah. Berarti ini waktu agar kita didelete dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah SAW? Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengharapkan yang lainnya, maka ia termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kira-kira kita pengen gak dosa kita didelete oleh Allah? Pengen. Maka ketika kita berpuasa di bulan Ramadan hanya mengharapkan wajah Allah, disitulah kesempatan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian yang kelima, keutamaan puasa terutama di bulan Ramadan ini spesial untuk kita kaum wanita. Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan, maka akan diberikan kesempatan untuk bisa masuk dari pintu surga manapun yang ia kehendaki. Allahu Akbar. Mudah bagi wanita
untuk bisa memasuki pintu surga manapun yang ia kehendaki. Syaratnya hanya 4. Jaga salat wajib, jaga puasa Ramadan, taati suami kita, dan jadilah kita wanita-wanita yang bisa menjaga diri. Sudah masuk surga dari pintu manapun yang ibu-ibu kehendaki. Masalahnya kadang kita itu banyak acara. Ya Bu, kita kan emak-emak itu banyak acara kan. Emak-emak ini kalau melakukan 4 ini fokus saja ya. Apa fokusnya? Puasa di bulan Ramadan, sholatnya dijaga, taati suaminya. Suaminya bilang begini, ibu begini. Kalau itu bukan sesuatu yang melanggar syariat, baik, saya laksanakan, gitu ya. Kemudian menjaga diri. Dia tahu kapan suaminya pergi, dia jaga diri baik-baik, tidak memasukkan orang ke dalam rumahnya, jaga hartanya, jaga anaknya. Maka besok di surga akan diberikan kesempatan wanita ini untuk bisa masuk dari pintu manapun yang ia kehendaki. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini bonus dari Allah yang Allah hanya berikan kepada kaum Hawa. Tidak Allah berikan kepada kaum laki-laki. Kaum laki-laki kalau mau masuk surga Allah itu ibu-ibu, ya itu bebannya lebih berat daripada kita. Mereka akan ditanya macam-macam. Bagaimana dengan anakmu? Bagaimana dengan istrimu? Bagaimana dengan ibumu? Lah kita para wanita nggak ada beban. Ya subhanallah. Allahu Akbar. Baik. Kemudian keutamaan puasa itu sendiri, bahwa pahala orang yang berpuasa itu adalah pahala yang tak terbatas, seperti sabar, sama ya, pahalanya unlimited. Subhanallah, Allahu Akbar ya. Jadi pahala bagi siapa yang berpuasa itu tidak terbatas. Bahkan Allah tidak menyebutkan berapanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Setiap amalan hamba akan aku lipat gandakan sebanyak 700 sampai tak terhingga ya. Dan hanya ibadah puasalah yang akan aku berikan pahalanya yang tak terhingga. Subhanallah. Jadi orang yang berpuasa artinya dia ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tak terbatas. Jadi ibadah yang sangat agung yang harus kita benar-benar perhatikan agar kita mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian terakhir ibu-ibu, bahwa orang-orang yang rajin puasa akan Allah sediakan baginya pintu yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Subhanallah. Jadi sebuah pintu khusus di surga. Apa kata Rasulullah SAW? Inna fil jannah baban yuqalu lahur Rayyan. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sebuah pintu namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun, yang akan dimasuki oleh orang-orang yang rajin puasa. Masya Allah ibu-ibu, kalau ibu-ibu diberikan kesempatan untuk biasa puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, dan suami mengizinkan, maka bersyukurlah kepada Allah. Tapi kalau misalnya kita mau puasa sunnah, suami kita tidak mengizinkan, maka jangan kita memaksakan diri untuk beribadah puasa sunnah, karena kewajiban kepada suami lebih kita utamakan daripada ibadah-ibadah sunnah lainnya ya. Masya Allah. Baik, kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pintu Ar-Rayyan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu spesial, yang bisa masuk dari pintu Ar-Rayyan adalah orang-orang yang di dunia rajin berpuasa. Ya subhanallah. Maka jaga baik-baik. Kalau ibu-ibu sudah dapat izin dari suami untuk puasa sunnah, lakukan puasa sunnah sebanyak-banyaknya. Misalnya suami ibu-ibu tidak ada di rumah. Kan ada kan yang suaminya mungkin ke luar kota, luar pulau, keluar negeri, sebulan baru datang, begitu ya. Itu gunakan untuk memperbanyak ibadah puasa sunnah. Kenapa? Izin ke suami, suami mengizinkan, maka banyak-banyak puasa. Suatu hari kita ingin memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dari pintu Ar-Rayyan. Dan ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah kita tahu apa fadilah bulan Ramadan dan apa fadilah puasa itu sendiri, kemudian yang harus kita perhatikan adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah puasa itu sendiri, insyaallah. Baik, yang pertama yang harus kita perhatikan baik-baik, bahwa sebelum kita beribadah, kita harus tahu dulu dalilnya. Apa
apa yang menjadi landasan bagi kita untuk melakukan amal soleh tersebut. Di antaranya ibu-ibu, yang menjadikan kita berpuasa Ramadan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Yang punya Qur'annya boleh dibuka surah Al-Baqarah ayat 183. Silahkan. Yuk kita baca bareng-bareng. Boleh dibuka surah Al-Baqarah ayat 183. Sampun? Yuk dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dibaca ibu-ibu. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah, jazakumullahu khairan. Ayat ini kita setiap tahun pasti sudah pernah mendengarnya. Nggih, mboten Bu? Nggih. Tapi terkadang kita tidak tahu artinya. Maka mulai kita belajar yuk sekarang apa yang Allah pesankan kepada kita dari surah Al-Baqarah ayat 183 ini. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita orang-orang yang beriman. Berarti yang diajak bicara oleh Allah dalam konteks surat Al-Baqarah ayat 183 hanyalah kita orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang gak ada imannya diajak bicara gak sama Allah? Tidak. Kemudian Allah beritahukan kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan bagimu puasa. Yang dimaksud di sini adalah puasa Ramadan, sebagaimana telah aku wajibkan puasa kepada umat-umatku terdahulu. Subhanallah. Jadi ibadah puasa ini Bu, sebenarnya sudah ada sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang rasul. Jadi umat-umat terdahulu mereka juga melakukan ibadah puasa. Apa tujuan utamanya diwajibkan untuk ibadah puasa? Tujuan utamanya adalah la'allakum. Kenapa Bu? Agar engkau menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Berarti kalau kita lihat ayat ini, bulan Ramadan itu menjadi bulan seperti madrasah untuk kita. Bu, seharusnya kalau kita sudah terbiasa di bulan Ramadan itu dengan membaca Al-Quran, kalau kita sudah terbiasa di bulan Ramadan untuk berpuasa, kalau kita di bulan Ramadan sudah terbiasa untuk bersedekah, kalau kita di bulan Ramadan sudah terbiasa untuk salat malam, harusnya itu menjadi sebuah kebiasaan yang akan kita lanjutkan di bulan-bulan setelah Ramadan. Ya, jadi di bulan Syawal, di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan selanjutnya. Kenapa? Karena kita sudah digembleng, karena kita sudah dibiasakan dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan untuk menahan hawa nafsu kita dan membiasakan ibadah tersebut. Dan hanya orang-orang yang istiqomah saja yang akan mendapatkan ini. Subhanallah. Bu, ada banyak nggak orang yang di bulan Ramadan itu solihah, salih, keluar dari bulan Ramadan balik lagi sebelum bulan Ramadan? Sikapnya, sifatnya, ada yang begitu? Kebiasaannya ada. Berarti ini belum diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah agar kita tidaklah Allah keluarkan kita dari bulan Ramadan. Ibu-ibu minta sekarang berdoa sama Allah, kecuali Allah telah ampuni dosa-dosa kita. Ya, tidaklah kita keluar dari bulan Ramadan kecuali kita menjadi insan yang lebih baik lagi dari sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Minta kepada Allah agar ketika kita keluar dari bulan Ramadan kita digolongkan orang-orang yang bertakwa. Karena ini penting banget. Ya, rugi Bu kalau keadaan kita justru lebih buruk ya ketika kita keluar dari bulan Ramadan dari keadaan kita sebelumnya. Harusnya bagaimana? Kualitas kita harus menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Subhanallah. Dan ini murni yang namanya hidayah, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, berarti ibu-ibu tahu nih. Ibu-ibu tahun ini sudah belajar ketika berpuasa itu ada ilmunya, landasan
landasannya. Ditanya oleh suaminya, "Bu, kenapa puasa?" Kewajiban dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kata suaminya, "Alhamdulillah, sekarang istriku lebih pintar." Gitu ya. Masya Allah. Kalau kemarin enggak tahu, pokoknya ya begitulah ya. Kita puasa ya ikut-ikutan. Padahal yang namanya ibadah tuh kita harus tahu dulu landasannya apa. Kenapa kita harus memakai kerudung, memakai jilbab? Harus tahu landasannya. Oh, itu adalah perintah Allah. Ya, minimal kita tahu suratnya. Walaupun kita lupa ayatnya. Oh, ada dalam surah Al-Baqarah. Ayat berapa? Wallahu ta'ala alam gitu ya. Kemudian yang kedua ada hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Apa hadisnya? Kata Rasulullah SAW, "Buniyal Islamu ala khams." Bahwa Islam itu didirikan di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah iqamah as-salah wa iqamis salah. Yang ketiga adalah wa itaiz zakat. Yang keempat adalah saumu Ramadan. Enggak apa-apa, terbalik-balik boleh. Yang kelima adalah haji. Jadi rukun Islam yang kelima, yang 5 itu di dalamnya ada ibadah puasa. Dan ini menjadi landasan bahwa ibadah puasa ini wajib hukumnya bagi orang-orang yang beriman tanpa ada udzur. Nanti akan saya jelaskan siapa terutama wanita-wanita yang boleh tidak berpuasa. Ya, jadi kalau misalnya nggak ada udzur, berjumpa dengan bulan Ramadan, maka harus bersiap-siap menyiapkan diri untuk berpuasa. Terutama laki-laki yang dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah kita tahu bahwa ibadah puasa itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat berapa tadi, Bu? Kemudian ada juga hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka yang perlu kita ketahui juga adalah syarat dari ibadah puasa itu sendiri. Apa syaratnya? Yang pertama adalah muslimah, orang Islam. Saya pernah diberitahu oleh salah seorang bahwa sekarang itu ada beberapa orang-orang yang bukan muslim, dia ikut-ikutan puasa Ramadan. Kenapa? Karena tahu manfaat dari ibadah puasa itu sendiri. Ternyata manfaat dari ibadah puasa di bulan Ramadan tuh, Bu, diantaranya adalah mengistirahatkan usus kita gitu loh. Dan itu akan membuat lebih sehat lagi badannya. Ya, detox bahasanya. Nah, orang-orang yang dia bukan muslim dan muslimah, ketika dia melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, apakah mereka mendapatkan pahala? Tidak. Jadi subhanallah, Allah itu sudah mengatur sedemikian rupa, Bu, bahwa ternyata ibadah puasa ini diantaranya juga untuk menyehatkan diri kita. Ditambah lagi kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketahuilah bahwa ibadah puasa syaratnya adalah orang yang beragama Islam. Yang kedua adalah berakal. Jadi orang, mohon maaf, nun sewu, yang gak berakal, orang gila, yaitu gak wajib puasa. Ibu gak boleh maksa orang gila untuk berpuasa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah baligh. Ya, baligh kita tahu kalau perempuan itu diawali dengan haid, kalau laki-laki diawali dengan mimpi basah. Baik. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa di antara syarat puasa itu juga adalah merdeka. Maksudnya bukan hamba sahaya. Sampun? Baik, setelah kita tahu apa syarat dari ibadah puasa itu sendiri, kemudian kita masuk ke rukun. Ya. Syarat wajib kita sudah belajar. Sekarang kita masuk ke rukun. Ada berapa tadi syarat wajib berarti? Islam, baligh, berakal, satu lagi, mampu untuk berpuasa. Mampu untuk berpuasa. Dan mampu ini adalah kemampuan secara fisik dan kemampuan secara syar'i. Maksudnya dia mampu untuk menerima ibadah puasa itu sendiri dengan mengetahui bahwa kewajiban ibadah puasa adalah dari Allah. Jadi, Bu, begini. Kalau ada orang ya berada di pucuknya Indonesia, mana pucuknya Indonesia? Timurnya Indonesia paling jauh mana? Papua. Ada orang Papua, dia masuk Islam tapi belum tahu bahwa ibadah puasa ini wajib baginya di bulan Ramadan. Dia bulan Ramadan gak puasa. Kira-kira berdosa apa mboten? Enggak. Kenapa? Karena dia belum diberikan kemampuan secara syariat. Secara syar'i dia belum diberitahu ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin fisiknya dia kuat.
Ya, dan dari sini kita tahu bahwa ada di antara wanita yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena udzur. Misal, contoh, wanita yang haid. Wanita yang haid ini boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi harus mengqadha di bulan yang lainnya. Kemudian wanita yang nifas. Ibu-ibu kalau nifas jangan memaksakan diri untuk berpuasa. Ya. Kemudian yang ketiga, wanita-wanita yang sudah lansia, sudah sepuh, nggak kuat puasa, jangan kita paksa puasa. Kalau ibu memaksa puasa, orang-orang yang sudah sepuh kemudian meninggal di hari itu karena puasa, kita dosa. Ya. Dan ini harus ada ilmunya. Kemudian yang keempat, udzur yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah sakit. Ya, orang yang sakit itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dan sakit dibagi menjadi dua, ibu-ibu. Ada sakit yang ringan, ada sakit yang berat. Termasuk dalam keadaan flu. Flu juga dibagi dua kan? Ada flu ringan, ada flu berat. Ini tergantung kondisi masing-masing. Kalau sekiranya sakitnya itu berat, karena kalau kita puasa justru akan memperberat keadaan, maka diperbolehkan untuk berbuka nanti diqadha di hari kemudian. Sudah berapa itu? 4. Ya, boleh udzur untuk para wanita tadi, haid, nifas, apalagi tadi? Lansia, sakit. Yang kelima, ada udzur yang boleh ketika sedang berada dalam perjalanan, menjadi seorang musafir. Ya, jadi musafir itu ibu-ibu punya dua pilihan. Kalau kuat boleh berpuasa, kalau enggak usah dipaksa. Ya, apalagi kalau safarnya itu dalam keadaan yang safar jauh gitu ya, boleh kita berbuka. Dan yang terakhir adalah ibu-ibu yang hamil dan menyusui. Ya, ibu-ibu yang hamil dan menyusui ini boleh berbuka puasa. Nanti para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan cukup membayar fidyah saja, ada yang mengatakan harus diqadha. Nanti ini tergantung kondisi dari ibu yang hamil dan menyusui. Ya, ada berapa berarti tadi yang udzurnya? Ada 6. Kalau ibu-ibu bukan termasuk dalam ke-6 poin yang tadi ibu-ibu telah tulis, berarti ibu-ibu berada dalam kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Baik, sekarang ibu-ibu, kalau tadi saya berkata bahwa orang yang dia haid dia harus qadha, nifas qadha. Misalnya ya, orang yang lansia yang sudah sepuh itu cukup membayar fidyah saja. Ya, fidyah. Cara membayarnya bagaimana? Begini. Cara membayarnya adalah memberikan makan kepada fakir miskin. Dan memberikan makan kepada fakir miskin itu dibagi menjadi dua. Ada yang mentah, ada yang matang. Maksudnya matang itu sudah siap tinggal makan, ada yang mentah. Mana kira-kira yang paling afdal ibu-ibu? Yang matang. Tapi jangan juga yang matang hanya berupa nasi. Kan kalau kita bayar mentah kan beras. Ya sudahlah, saya berasnya tak masak di rice cooker, dikasih makan nasi gitu ya. Maksudnya matang itu sak lauk-lauknya. Dan itu 1 hari yang ditinggalkan oleh lansia, maka bayar fidyahnya 1 orang fakir miskin yang ia beri makan. Caranya boleh setiap hari ibu berikan kepada fakir miskin, boleh juga nanti dirapel. Ya, boleh rapel. Jadi misalnya 30 hari, ya sudah 30 fakir miskin diundang untuk 30 hari. Ini ulama juga memperbolehkan. Ya, dari mana mereka tahu? Dari kisahnya Anas bin Malik. Jadi boleh. Saya repot kalau setiap hari harus ngasih makan 1 fakir miskin. Ya udahlah, sekalian aja saya masak besar, saya panggil 30 orang dan saya beri untuk 30 hari. Ya, boleh, itu boleh. Ya, sah hukumnya. Baik. Kemudian ibu-ibu, apa hukum? Ini penting banget. Bagi orang yang dia sudah terkena kewajiban puasa dan dia tidak memiliki udzur tapi dia meninggalkannya. Contoh, bapak-bapak ya, tahu bahwa puasa itu wajib tapi ternyata nggak puasa. Kira-kira hukumnya apa, Bu? Hukumnya tergantung. Hukumnya tergantung. Kalau sampai nih, yang namanya kewajiban itu, Bu, kalau dia masih ada keyakinan dalam dirinya, ini tolong dicerna baik-baik, saya jangan sampai separuh-paruh ibu memahaminya. Kalau dia
meninggalkan puasa tapi dalam hatinya mengakui bahwa Ramadan ini masih ada kewajiban baginya untuk berpuasa, maka dihukumi dengan dosa besar. Ya, maksudnya dengan sebuah dosa yang dia harus memperbanyak taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua, kalau dia tidak lagi meyakini, dia muslim tapi tidak meyakini bahwa puasa itu adalah sebagai bentuk kewajiban, maka di sini sebagian ulama mengatakan dia sudah keluar dari Islam. Ya, karena apa? Karena tidak meyakini sebuah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan bagi dirinya. Dan yang mengetahui ini ibu-ibu adalah dirinya. Kira-kira yakinnya mana? Kalau karena males, saya kayaknya nggak bisa deh kalau puasa nanti lapar, berarti itu berdosa. Tapi kalau sudah tidak meyakini, kayaknya nggak yakin bahwa itu adalah kewajiban bagi dirinya di bulan Ramadan, padahal dia mengaku dirinya seorang muslim, maka sebagian ulama mengatakan dia sudah keluar dari Islam. Ya, baik. Nah, hati-hati bagi teman-teman yang melihat ya ada seorang muslim atau muslimah tidak ada udzur kemudian tidak puasa, maka wajib bagi kita untuk memberitahukan. Ya, wajib bagi kita untuk memberitahukan. Dan Syekh Utsaimin mengatakan jika demikian maka tidak ada qadha baginya, nggak ada qadha. Yang ada adalah bertaubat kepada Allah. Qadha itu untuk siapa? Untuk yang meninggalkan karena udzur. Nah, ini kaidah, tolong ditulis. Jadi qadha puasa itu bagi yang meninggalkan puasa itu sendiri karena uzur. Dan tadi uzurnya sudah ibu-ibu ketahui bersama ya. Sudah? Berarti kalau bukan karena uzur, dia tidak wajib mengqadha puasa, hanya memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah kita belajar tentang kewajiban atau syarat puasa. Baik, rukun ada 4. Ibu-ibu tahu secara globalnya aja. Yang pertama niat, puasa itu harus niat, Bu. Orang yang puasa Ramadan niatnya harus dari malam. Kalau puasa sunnah boleh ibu-ibu niat di pagi hari boleh. Misalnya ibu-ibu nih sekarang hari ini kan hari Senin, Ayyamul Bid juga, Sya'ban juga misalnya. Ibu-ibu dari pagi belum makan, ibu-ibu daripada saya nggak makan, mending saya niat aja deh saya mau puasa, boleh. Ya, tapi itu untuk puasa sunnah. Untuk puasa wajib harus dari malam hari. Ya. Yang kedua adalah menahan diri dari makan dan minum. Itu rukun. Menahan diri dari makan dan minum. Yang ketiga adalah menahan diri dari berhubungan suami istri. Dan yang keempat adalah menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa itu sendiri. Baik, setelah kita belajar rukun, maka kemudian kita belajar sunnah. Ini penting juga. Apa sunnah-sunnah puasa, Bu? Eman kalau kita sudah bulan Ramadan, pintu neraka sudah ditutup rapat-rapat, tapi kita masih malas mengerjakan sunnah, maka eman. Yang pertama di antara sunnah puasa adalah menyegerakan berbuka puasa. Apa kata baginda Nabi kita Muhammad? La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka puasa. Subhanallah. Jadi ibu-ibu niatkan dari sekarang, ya Allah, saya besok bulan Ramadan, kalau pas mau jam-jam berbuka sudah nggak mau lagi berada di luar. Dah, saya siap untuk berbuka dalam rumah ya atau di tempat ibu-ibu berbuka sudah siap-siap. Masalahnya, Bu, gangguan terbesar yang ada di Indonesia tercinta ini, kadang sudah mendekati waktu maghrib, bahkan sudah adzan berkumandang, ibu-ibu masih di pasar. Ya, pasar kaget. Ada nggak kira-kira yang begitu? Akhirnya 15 menit setelah adzan baru dia berbuka puasa. Padahal harusnya yang namanya berbuka puasa itu disegerakan. Dan itu sunnah, Masya Allah. Baik, yang kedua adalah berbuka puasa dengan kurma. Kalau ada rutab, kalau nggak ada kurma, kalau nggak ada air putih. Saya mau tanya ibu-ibu, jujur ya, Bu. Jawab baik-baik ya. Bismillah. Kalau di depan kita mau buka puasa, Bu, ada kurma, udah ada kurma. Allah berikan kesempatan kita untuk punya kurma. Ada kurma, ada es campur, es doger ya. Ada kolak, ada gorengan. Yang pertama disantap mana? Es campur. Gak apa-apa, jujur itu bagus. Ibu, gorengan. Ibu, kolak gitu ya. Subhanallah. Ini yang namanya ilmu itu butuh amal. Ya. Besok bismillah ya Allah, saya udah tahu ilmu
ilmunya ya Allah, kurma. Bilang ke orang rumah, ibu di meja makan tuh pas jam mau berbuka puasa cuman kurma tok. Ya. Kata bapaknya, tumben ini buka puasanya minimalis, hanya kurma. Iya pak, nanti yang lainnya dikeluarkan nanti gitu ya. Ini manajemen ibu loh, masya Allah. Tulis bu ya. Besok dihidangkan hanya kurma dulu. Ya. Anaknya bilang, bu kemarin puasa kemarin ada gorengan, ada kolak, ada es campur, ada macam-macam. Belum lagi bermacam-macam es gitu ya. Kok sekarang cuma ada kurma? Makan dulu yang ada gitu ya. Masya Allah. Jadi mau nggak mau yang dimakan apa? Ya daripada ngeleh kurma. Dapat sunnah. Udah makan kurma, udah baca doa, baru yang lain dikeluarkan. Wah itu ibu cerdas namanya. Ya. Tapi masalahnya ibunya harus jadi teladan. Jangan sampai disidangkan di kurma, ibunya ke dapur sebentar nyomot gorengan. Aduh ustazah kayaknya nggak sanggup. Kalau sudah ada depan gorengan itu, masya Allah itu ya. Padahal kalau kita tahu ya bu, perut kosong dikasih gorengan dan gorengan tuh berminyak tuh nggak baiknya. Dan kita tahu makanlah makanan yang halal dan thayyib. Tapi perlu kita perjuangan untuk mengamalkan. Ya ibu tulis di antara persiapannya adalah berbuka dengan minimalis. Di meja makan hanya ada kurma. Ya tulis, ingat ya. Hari pertama satu keluarga kaget. Hari selanjutnya udah biasa. Ya subhanallah bu. Orang berbuka puasa itu biasanya keinginannya banyak. Pengen ini ya enggak? Semua dibeli. Ya, baru makan ini udah kenyang. Ya, iya enggak bu? Subhanallah. Berarti kita tahu sebenarnya fitrahnya kita itu, perut kita itu enggak bisa banyak-banyak makannya. Cukup kurma, kemudian setelah itu apa? Kalau ada air putih, kalau enggak buah, bagus banget. Jadi setelah kurma ibu lanjutkan dengan buah. Ya, karena yang namanya makan buah itu kan sebelum makan. Dan kalau lebih baik lagi buah yang bagus dipadukan dengan kurma semangka, itu bagus. Ya, jadi kurma atau jeruk juga boleh. Ya, sesuatu yang mengandung vitamin ya kalau dipadukan dengan kurma itu sangat-sangat bagus. Ya, masya Allah. Baik siap ibu-ibu berbuka minimalis. Siap napa mboten? Insyaallah. Kata suaminya, alhamdulillah setelah istriku ngaji pengeluarannya tahun ini sedikit gitu ya. Kenapa mbak? Ngirit hemat gitu ya. Dan dapat sunnahnya. Masya Allah. Kalau nggak ada kurma apa yang kita minum bu? Air. Tapi kadang air putih enak. Ya air putih yang hangat. Ya yang hangat itu kita minum. Masya Allah. Baik. Yang terakhir adalah mengakhirkan sahur. Sebenarnya masih banyak. Tapi saya pilih yang paling penting dulu. Mengakhirkan sahur. Jadi ibu-ibu kalau sahur, makan sahur maksudnya, itu diakhirkan. Kapan kita mengakhirkan sahur? Jaraknya 50 ayat Al-Quran dibaca antara makan sahur dengan adzan subuh. Ya kira-kira setengah jam lah. Ibu-ibu sahur, nanti ibu lagi megang gelas, di gelas ini ada air. Ya contoh. Tiba-tiba adzan berkumandang, Allahu Akbar, adzan subuh. Ibu boleh minum di gelas yang sudah ada airnya, ya, yang sudah dipegang. Ibu minum habiskan, tapi jangan sampai gelasnya masih di sini, adzan berkumandang, eman itu es belum dimakan, gitu ya, belum diminum. Ibu ambil, nggak sah ibadahnya. Ya, jadi sesuatu yang sudah dipegang. Ya. Dan nggak boleh juga, kemarin saya pernah dapat pertanyaan dari santri, Ustazah berarti kalau kayak gitu kita boleh dong begini? Katanya gitu ya. Iya betul, itu para santri biasanya begitu. Masya Allah. Saya bilang, tapi memang mau dimakan semua? Ya nggak juga sih, tapi kan katanya boleh kalau udah dipegang katanya. Masya Allah. Jadi satu-satu aja ya. Mana yang sekiranya syukur-syukur sebelum adzan udah selesai, itu lebih baik. Jadi ibu-ibu sebelum adzan udah selesai sahurnya, udah tinggal adzan berkumandang, ibu-ibu tinggal sholat sunnah qobliyah, baru melanjutkan sholat subuh. Baik, sampun. Alhamdulillah itu sunnah. Sekarang kita belajar pembatal-pembatal. Nah ini penting juga. Nah ini komplit ini di Wingko ya. Masya Allah. Apa yang membatalkan ibadah puasa? Di antaranya adalah makan dan minum dengan disengaja. Pembatal puasa adalah makan dan minum dengan disengaja. Yang kedua adalah muntah dengan disengaja. Yang kedua, pembatal puasa adalah muntah dengan disengaja. Yang ketiga, di antara pembatal puasa adalah niat untuk berbuka. Wah, itu udah batalin itu. Makanya jangan sesekali punya niat untuk berbuka. Jadi begini, Bu. Misal, siang-siang cuaca di luar panas banget, terik banget ya. Ibu dalam hati udah niat
ya Allah aku pengen buka deh hari ini, udah batal puasanya. Iya, niat untuk berbuka itu batal. Ya, maka hati-hati, sabar. Wah, cuacanya panas banget, tahan. Ya Allah, tunggu, sabar wahai jiwa, nanti nunggu maghrib gitu ya. Jangan sekali-kali niat untuk berbuka. Orang yang niat untuk berbuka batal puasanya. Yang keempat, keluarnya mani dengan disengaja. Ya, keluarnya mani dengan disengaja. Yang kelima, mohon maaf, berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Baik, itu diantara pembatal-pembatal puasa yang secara garis besar. Kemudian ada beberapa perbuatan yang mungkin dikatakan sebagai pembatal puasa padahal bukan sesuatu yang membatalkan. Contoh, ini contoh ya Bu. Ibu-ibu cek kolesterol, cek apa lagi? Asam urat, cek gula darah, itu nggak membatalkan puasa. Ya, yang membatalkan puasa ibu-ibu adalah kalau ada infus masuk, itu batal puasa. Jadi ada orang diinfus, itu batal puasanya. Kenapa? Karena infus itu adalah pengganti dari makanan, cairan yang bisa menggantikan makanan. Kan orang kalau di rumah sakit nggak makan diinfus ya Bu. Nah, para ulama mengatakan infus membatalkan puasa. Kemudian di antara yang tidak membatalkan puasa ini ibu-ibu, mohon untuk fokus. Jadi misal seseorang berada dalam keadaan junub, ya junub pada waktu subuh sudah masuk, itu tidak membatalkan. Jadi dia sudah niat dari malam hari, saya mau puasa, tapi keadaannya belum mandi. Ya, subuh sudah masuk, sudah adzan, dia belum mandi. Maka lanjutkan puasanya, jangan lupa mandi dulu sebelum sholat. Ya, bisa dipahami ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik, kemudian di antara yang tidak membatalkan puasa adalah bercelak. Celakan tuh boleh. Ya, tahu bercelak ibu-ibu? Ya, itu boleh. Kemudian di antara yang tidak membatalkan puasa adalah bersiwak. Itu juga boleh. Tadi suntik kolesterol, gula darah boleh ya Bu. Kemudian di antara yang tidak membatalkan puasa adalah mencicipi makanan, tapi dikeluarkan kembali. Jangan aji mumpung, enak ditelan. Ya, itu batal. Emang boleh mencicipi makanan? Boleh. Jangan sampai selama Ramadan suaminya dimasakin dengan masakan yang asin. Ya. Suaminya bilang, Bu, kok asin terus Bu? Lah bapak ki kepiye toh Pak, kan lagi puasa Pak, maklum gitu ya. Jadi boleh kita nyicipin sedikit aja, habis itu dikeluarin lagi. Ya, jangan ditelan. Ya, baik. Kemudian yang tidak membatalkan puasa adalah diantaranya memberikan tetes mata atau tetes telinga, itu boleh, tidak batal puasanya. Jadi orang mohon maaf lagi dalam keadaan sakit mata, maka boleh ditetesi dengan tetes mata. Atau orang yang sakit telinganya ditetesi dengan obat tetes telinga, maka itu diperbolehkan. Kemudian di antara yang tidak membatalkan puasa, teman-teman yang saya cintai karena Allah, adalah mengguyur kepala. Boleh. Asal kita perhatikan ketika mengguyur kepala, jangan disengajakan air tersebut dimasuk-masukkan ke dalam telinga. Ya. Jadi boleh kalau keadaan cukup panas, kita keramasan di siang hari itu diperbolehkan dan ini tidak membatalkan puasa. Alhamdulillah. Baik. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah belajar pembatal-pembatal puasa, rukun-rukun puasa, syarat-syarat puasa, sunnah puasa, dan terakhir ada larangan yang harus kita ketahui adalah dilarangnya kita berpuasa di hari syak. Apa itu hari syak? Hari yang ragu-ragu. Apakah itu sudah masuk puasa Ramadan atau di bulan Sya'ban atau masih dalam bulan Sya'ban? Puasa sunnah yang dilakukan seseorang di hari syak ini tidak diperbolehkan. Misal ada orang dia puasa di tanggal 30 Sya'ban, itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu namanya hari syak. Bisa jadi Sya'bannya tidak 30, baru 29 sudah muncul hilal. Berarti kalau sudah muncul hilal masuk Ramadan, berarti tanggal 30 sudah masuk bulan Ramadan. Begitu ya ibu-ibu. Jazakunallahu khaira. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf waktunya sudah lebih dari 10:30. Semoga apa yang ibu-ibu dapatkan di hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang kelak jumpa dengan Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.